Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah pengikutnya, dan kita termasuk di dalamnya yang tekun mengikuti petunjuknya. Baiklah, jumpa lagi dengan Bu Guru Fitri. Apa kabar solih dan solihah? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan bersemangat. Amin. Buku adalah jendela dunia. Pernah dengar slogan itu? Ya. Ungkapan ini secara jelas menggambarkan tentang manfaat dari membaca, yaitu membuka dan memperluas wawasan dan pengetahuan seseorang. Nah, bahasan kita kali ini masih ada hubungannya dengan membaca, yaitu menentukan informasi penting dalam sebuah teks. Solih dan solihah, setelah menyaksikan video pembelajaran kali ini, kita berharap bisa yang pertama, dapat mengetahui cara mencari informasi penting dalam sebuah teks dengan cara yang benar. Yang kedua, dapat mengetahui langkah-langkah menemukan informasi penting. Yang ketiga, dapat membuat ringkasan atau simpulan dari suatu teks. Langkah-langkah menemukan informasi penting. Pertama, bacalah teks dengan seksama. Kedua, pahamilah makna setiap kalimat yang ada pada teks. Ketiga, temukanlah kalimat utama atau gagasan pokok dalam setiap paragraf. Keempat, tandailah kata atau kalimat yang mengandung kata kunci. Kita dapat mengenali kata kunci berdasarkan judul teks dan objek pembahasan. 5. Buatlah beberapa pertanyaan yang mengandung unsur adiksimba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian, cobalah jawab pertanyaan tersebut agar mendapatkan informasi penting. Berdasarkan langkah-langkah dalam menemukan informasi penting yang tadi sudah kita bahas, kita bisa mengetahui salah satu cara menentukan informasi penting, yaitu dengan membuat beberapa pertanyaan dengan adiksimba. Adiksimba adalah sebuah singkatan dari kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu, kita susun pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam sebuah peta pikiran. Mari perhatikan contoh teks berikut ini. Ada sebuah teks yang berjudul Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kita baca yuk bersama-sama. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu di kapal USS Missouri. Setelah mendengar desas-desus Jepang akan menyerah, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Soekarno dan Hatta bersama Subarjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Muda Maeda di Jalan Merdeka Utara atau Rumah Maeda di Jalan Imam Bonjol 1. Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sepulang dari Maeda,
Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada pukul 10 pagi. 16 Agustus keesokan harinya di kantor Jalan Pejambon nomor 2 untuk membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan proklamasi kemerdekaan. Nah, berdasarkan teks ini, kita bisa membuat beberapa pertanyaan. Dan kita susun menjadi sebuah peta pikiran, kemudian kita langsung cari jawabannya agar kita bisa mendapatkan informasi penting. Seperti ini peta pikirannya. Ya. Kita susun menjadi 6 pertanyaan. Yang pertama, kapan? Kapan Jepang menyerah kepada sekutu? Jawabannya secara lengkap ditulis seperti ini. Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Dan ini merupakan informasi penting. Yang kedua, di mana? Di mana Jepang menyerah kepada sekutu? Jawabannya adalah Jepang menyerah kepada sekutu di kapal USS Missouri. Yang ketiga, apa yang dilakukan golongan muda setelah mendengar bahwa Jepang menyerah kepada sekutu? Jawabannya, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu, keempat, siapa? Siapa yang pergi ke rumah Laksamana Maeda? Jawabannya adalah yang pergi ke rumah Laksamana Maeda adalah Soekarno, Hatta, dan Soebardjo. Yang kelima, bagaimana sambutan Laksamana Maeda terhadap kedatangan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebardjo? Maeda menyambut kedatangan Soekarno, Hatta, dan Soebardjo dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di darat. Dan yang terakhir adalah pertanyaan mengapa? Mengapa golongan tua tidak ingin terburu-buru untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Golongan tua tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Nah, berdasarkan 6 pertanyaan ini, kita sudah mendapatkan 6 informasi penting. Seperti itulah caranya mencari informasi penting dari suatu teks. Dan ini merupakan salah satu cara dari banyak cara yang tadi sudah kita bahas dalam langkah-langkah mencari informasi penting. Informasi penting yang ada dalam suatu teks itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu informasi tersurat dan informasi tersirat. Apa ya informasi tersurat dan informasi tersirat itu? Mari perhatikan contoh berikut. Sebelum kita perhatikan contohnya, kita harus tahu dulu apa ya informasi tersurat dan tersirat. Jadi, informasi tersurat adalah informasi yang didapatkan dari bacaan yang dibaca atau ada jelas di dalam bacaan. Sedangkan informasi tersirat adalah informasi yang didapatkan setelah benar-benar memahami bacaan tersebut, informasi di luar teks yang tertulis. Jadi, tidak terlihat tertulis di dalam teks, tapi kita tahu bahwa ada informasi di dalam teks itu. Ya, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Ya, kita pakai teks yang tadi ya nak ya. Kemudian kita cari dulu informasi tersurat adalah informasi yang jelas ada di dalam teks. Oke, perhatikan contoh berikut. Dalam teks, Ibu menemukan 2 informasi tersurat dan ini bisa lebih ya. Ibu berikan 2 saja contohnya. Yang pertama, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu. Ini ada.
pada paragraf pertama dan kalimat pertama. Jelas terlihat ya nak ya. Lalu informasi tersurat yang kedua. Soekarno, Hatta, dan Subarjo pergi ke kantor Bukanfu. Ini ada di paragraf kedua. Jelas terlihat di paragraf kedua seperti ini ya. Jadi yang jelas terlihat dan ada di dalam teks adalah informasi tersurat. Kita lihat contoh informasi tersirat. Yang pertama, golongan tua dan golongan muda tidak sependapat tentang waktu proklamasi kemerdekaan. Ya, hal ini terlihat pada paragraf 1, walaupun tidak dikatakan berbeda pendapat, ya paragraf 1. Nah, ini dia. Tidak dikatakan berbeda pendapat, tapi kita bisa membaca bahwa golongan tua dan muda punya pendapatnya masing-masing. Yang golongan tua inginnya cepat memproklamasikan kemerdekaan, sedangkan golongan tua di sini kita bisa lihat tidak ingin terburu-buru. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa golongan tua dan golongan muda tidak sependapat tentang waktu proklamasi kemerdekaan. Begitu ya, Nak? Contoh kedua, Laksamana Maeda turut senang dengan berita keberhasilan Soekarno. Kita bisa melihat di paragraf kedua bahwa Soekarno disambut dan diberikan ucapan selamat oleh Laksamana Maeda. Ini tandanya Maeda ikut merasa senang. Ya, ini dia ya, ucapan selamat atas keberhasilan Didala. Seperti itu ya. Bagaimana? Sudah paham? Insya Allah. Demikianlah pembahasan kita tentang cara menentukan informasi penting kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dalam memahami bacaan dari suatu teks. Jangan lupa banyak berlatih dan banyak membaca. Karena dengan membaca dan berlatih, kita bisa terbiasa memahami suatu bacaan dengan baik dan menambah wawasan, keilmuan, serta pengetahuan kita. Selamat membaca dan semoga Allah memudahkan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.